Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, mari kita akan sama-sama kembali belajar sebagian firman Tuhan dan kita akan sama-sama membacanya. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca dan belajar, kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang menolong dan memimpin setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab Amsal, pasal 18 ayat 13 sampai ayat ke-23. Di sini kita akan baca dua ayat saja, tetapi nanti kalian di rumah membaca keseluruhan ayatnya. Di sini Ibu membaca dari kitab terjemahan baru. Jadi kalau mungkin ada sedikit berbeda, tidak apa-apa ya adik-adik, tetapi makna dan artinya tetap sama. Yuk kita akan baca bersama-sama di ayat ke-13 dan di ayat ke-21. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celanya. Ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Nah adik-adik, hari ini kita diingatkan bagaimana jika seseorang yang memberi jawab sebelum mendengar, itu adalah kebodohan dan celanya. Artinya, seseorang yang memotong perkataan, memotong pembicaraan sebelum kita mendengar keseluruhan cerita atau keseluruhan pesan atau keseluruhan maksud dari seseorang yang sedang berbicara, itu akan mendatangkan kebodohan dan cela atau kita akan malu sendiri. Karena apa adik-adik? Apa yang belum kita dengar sepenuhnya, terkadang mengartikan atau berarti belum tentu apa yang kita maksud sesuai dengan apa yang kita dengar. Dan berakibat kalau kita sok tahu atau berlagak tahu, padahal kita tidak tahu, akan mendatangkan malu pada diri kita sendiri. Jadi adik-adik di sini, kalau kita sedang mendengarkan seseorang berbicara atau seseorang sedang menyampaikan sesuatu, hendaklah kita mendengarkannya sampai perkataan tersebut atau berita tersebut semuanya utuh kita dengar. Baru mungkin kalau kita mau bertanya atau kita mau mengungkapkan sesuatu, tentunya tidak akan mendatangkan malu atau tidak akan terjadi kesalahan. Contohnya nih, ketika kalian di sekolah, kalian mungkin mendapat pelajaran. Ketika guru menerangkan, tentunya kalian akan mendengarkan dengan baik-baik. Nah, kalau ketika guru menerangkan kalian asik mengobrol, kalian tiba-tiba memotong perkataan guru, tentunya kalian tidak akan tahu maksud dari pelajaran tersebut, sehingga mendatangkan ketika ada ujian kalian tidak bisa mengerjakan dengan baik karena kalian tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Dan yang kedua, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Adik-adik, hati-hati ya dengan mulut kita ini. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu tidak bisa kembali lagi. Jadi ketika mulut ini mengatakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, itu tidak bisa ditarik kembali. Apa yang sudah keluar tidak bisa diambil kembali. Contohnya, ketika kalian memaki-maki seseorang, ketika kalian melukai teman kalian dengan perkataan yang tidak baik, tentunya akan membuat sakit hati. Walaupun kalian meminta maaf, tetapi perkataan itu tidak bisa ditarik kembali. Jadi adik-adik, hati-hati ya. Sebelum kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, lebih baik kita berpikir dahulu. Jangan sampai perkataan kita melukai seseorang. Hari ini kita belajar bagaimana adik-adik supaya
kita menahan perilaku kita, supaya kita berlaku bijaksana. Ketika ada seseorang berbicara, baiklah kita mendengarkannya, kita menghargainya, kita menghormatinya, dan apa yang keluar dari mulut kita, hendaklah semuanya perkataan-perkataan yang baik, yang seturut dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita memaki-maki, mengeluarkan kata-kata yang melukai teman atau saudara kita. Sebagai contoh ilustrasi, di sini ada kertas ya adik-adik. Kertas ini masih bagus, masih rapi. Ketika kalian mengungkapkan perkataan yang menyakitkan, contohnya mengatakan makian, mengatakan membuli seseorang, melukai seseorang, kertas ini seperti kertas yang seperti rusak ya adik-adik ya. Kertas ini sudah tidak bagus lagi bentuknya. Nah, ketika kertas ini dibuka, tentunya sudah tidak seperti semula. Sudah kusut ya adik-adik. Nah, begitu pula perkataan kita. Perkataan yang menyakitkan, perkataan yang melukai tidak bisa dirubah. Nah, hendaklah sebelum kita berkata, kita berpikir dahulu dan kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, supaya setiap hari kita dituntun Tuhan untuk berlaku baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami diingatkan bagaimana kami harus berlaku bijak dalam kami berkata, dalam kami berlaku ketika ada orang sedang berbicara, supaya kami tidak menyela pembicaraan seseorang, dan supaya apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang baik. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih suka mengatakan hal-hal yang tidak baik, memaki-maki orang lain, Tuhan ampuni kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mau dididik, yang mau dibentuk, dan mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus